punya luka, lambungnya udah duluan luka ya, ada lukanya, yang mungkin belum kamu sadari di lambungmu, ya beberapa jenis makanan yang bertindak sebagai bensin ya, terus menyiram api dia ya, terus membakar gitu ya, tambah parah ini. Nah, makanan-makanan ini bisa mengiritasi luka yang sudah ada, membuatnya semakin meradang atau merangsang produksi asam lambung menjadi berlebihan. Asam lambung yang tinggi inilah yang menggerogoti luka tadi ya, hingga akhirnya bisa jebol ataupun bocor. Jadi, makanan ini berperan memperparah kondisi yang sudah ada sebenarnya. Nah, muncullah pertanyaan, makanannya apa saja ya. Nah, bagi kamu yang sudah punya riwayat sakit mah kronis ya, atau sudah terdiagnosa punya luka lambung, ya kamu harus sangat berhati-hati dengan 5 makanan ini ya. Yang pertama, makanan yang sangat pedas ya. Saya sukanya sambal-sambal, kalau nggak ada sambal saya nggak bisa makan. Tapi capsaicin ya dari cabai itu bersifat mengiritasi. Nah, bayangkan ya, kamu sudah punya luka di tangan misalkan ya, luka terbuka di tangan, lalu kamu tetesi pakai air cabai perih ya. Nah, begitu juga ya di dalam dinding lambung kamu yang sedang luka ya, kena cabai perih dia. Yang kedua, minuman tinggi kafein ya, kopi, teh pekat, soda. Nah, jadi bagi banyak orang, kopi adalah nyawa di pagi hari, ya, tapi kafein adalah zat yang terbukti secara ilmiah dapat merangsang produksi asam lambung menjadi lebih banyak. Jadi kalau lambungmu sudah ada luka, ya itu nggak boleh ya, karena nanti asam lambung bisa membanjiri dinding lambung, bisa memperparah keluhannya, bisa memperparah luka. Tapi kalau nggak ada luka, nggak ada masalah ya. Nah, minuman bersoda juga sama ya, selain kafein ya pada cola misalkan, ya gasnya juga bisa meregangkan lambung dan juga menimbulkan rasa nggak nyaman. Nah, yang ketiga, makanan yang terlalu asam. Jadi makanan yang secara alami sangat asam ya, seperti cuka, acar ya, ataupun buah-buahan yang sangat kecut ya, seperti lemon ataupun jeruk nipis. Nah, kalau dikonsumsi dalam jumlah wajar aman ya, tapi kalau dikonsumsi dalam jumlah berlebihan banyak, terutama saat perut kosong ya, ini akan menambah beban keasaman di dalam lambung. Jadi lambungmu yang sudah luka ini akan semakin teriritasi. Yang keempat, minuman beralkohol. Nah, ini adalah salah satu yang paling berbahaya. Alkohol dalam bentuk apapun ya, ini bisa secara langsung merusak lapisan pelindung dinding lambung. Ya, dia akan mengikis lendir, pelindung lambung, kemudian membuat asam lambung bisa langsung mengenai dinding lambung, dan juga memperparah luka yang sudah ada. Nah, yang kelima mungkin nggak ketebak ya. Ini makanan tinggi lemak dan gorengan. Kenapa gorengan ataupun makanan tinggi lemak ya? Seperti santan kental atau jeroan ya, ataupun daging-dagingan berlemak lainnya ataupun sejenis-jenisnya ya. Ini bisa berbahaya ya, karena makanan jenis ini yang berlemak membutuhkan waktu lebih lama dicerna oleh pencernaan kita. Jadi makanan ini akan parkir lebih lama dia menuju pencernaan kita, menuju usus, dia akan lebih lama, semakin lama ya di lambung ya semakin banyak pula asam lambung yang akan diproduksi oleh tubuh kita. Nah, ini lagi-lagi ya akan mempengaruhi dan juga memperburuk kondisi luka di lambung kalau sudah ada. Nah, kemudian tipsnya gimana dok? Ya, agar lambungnya tetap aman. Yang pertama, makan teratur, porsi kecil. Jadi jangan biarkan perutmu kosong terlalu lama, tapi jangan juga makan terlalu kenyang sekaligus ya. Makan dalam jumlah kecil, tapi lebih sering, misal 5-6 kali sehari, ya jauh lebih ramah di lambung. Yang kedua, kelola stres. Jadi stres mungkin tidak menyebabkan luka, tapi stres terbukti meningkatkan produksi asam lambung. Jadi ya cari cara yang sehat untuk relax ya, rilis stres, yang hobi misalkan mancing ya, atau ya dengerin musik dan sebagainya. Yang ketiga, stop rokok. Ya, asap rokok merusak lapisan pelindung lambung dan juga menghambat proses penyembuhan luka. Nah, yang keempat, bijak dengan obat nyeri. Nah, walaupun obat-obat nyeri ini bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter, ya misalkan. Nah, itu jangan semena-mena ya. Minum, nyeri dikit, minum. Nyeri dikit, beli, minum. Jangan ya. Nah, itu perlu konsultasi ke dokter, ya jangan asal minum, ya itu berbahaya buat lambung. Nah, yang kelima, jangan abaikan gejala. Jika kamu sudah punya gejala mah yang tidak sembuh ya, nyeri ulu hati terus-menerus, mual terus-menerus, ya perih. Nah, itu bawa ke dokter untuk diperiksa ya. Nah, mungkin kamu perlu periksa juga untuk